Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar hari ini? Ya, jangan lupa tetap semangat dulu ya. Pembelajaran kali ini masih di materi yang sama, yaitu usaha dan energi. Hanya saja ini bagian ketiganya ya. Nah, apa sih yang akan kita pelajari pada bagian ketiga dari usaha dan energi? Nah, yang akan kita pelajari ada dua materi pokok di sini. Yang pertama, ada energi kinetik, dan yang kedua, ada energi potensial. Oke, jadi kita akan fokus mempelajari energi kinetik dan energi potensial di video pembelajaran kali ini. Nah, yang pertama nih, yang akan kita bahas di sini adalah terkait fenomena. Ya, jadi fenomena ini ada hubungannya nanti dengan pembahasan kita gitu. Nah, coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini ada gambar pohon dan buahnya. Katakanlah ini pohon kelapa dan ini buah kelapa gitu ya. Oke, ini di atas bumi ya, pohon kelapa dan buah kelapanya ini. Nah, menurut teman-teman, kenapa buah kelapa bisa tergantung di atas pohon kelapa? Ya, kenapa coba? Kenapa ini buah bisa ada di atas pohon? Ya mungkin karena ada ikatan atau ada apa gitu ya. Tetapi fisika meninjaunya ini kenapa gitu ya? Karena buah kelapa ini memiliki energi yang berperan untuk mempertahankan posisinya gitu ya. Jadi, buah kelapa yang tergantung ini sebenarnya walaupun dia diam, dia itu memiliki energi yang tersimpan. Energi yang tersimpan di dalam buah kelapa sehingga buah kelapa ini dia bisa mempertahankan posisinya. Dalam artian dia tidak jatuh ke bawah gitu. Ya kan karena pohon kelapa dan buah kelapa ini ada di bumi, otomatis dia terpengaruh oleh percepatan gravitasi bumi. Seperti yang teman-teman udah bahas ya, udah kita pelajari di materi sebelumnya. Nah, otomatis kan kalau ada di bawah pengaruh gravitasi, benda itu akan tertarik ke gravitasi itu gitu ya. Nah, otomatis buah kelapa ini juga akan jatuh gitu, tapi dia bisa diam di sini, dia bisa mempertahankan posisinya di atas ketinggian tertentu karena buah kelapa ini memiliki energi gitu, energi yang berperan untuk mempertahankan posisinya. Nah, lalu pertanyaannya, energi apakah itu? Ya, kan banyak ya bentuk-bentuk energi. Nah, energi yang dimiliki oleh buah kelapa karena dia berhasil mempertahankan posisinya di atas ketinggian tertentu itu namanya energi potensial gravitasi gitu ya. Nah, dinamakan energi potensial gravitasi karena buah kelapa yang tergantung tersebut memiliki potensi energi, artinya energi yang tersimpan gitu, akibat ketinggiannya di dalam pengaruh gravitasi bumi. Jadi si buah kelapa ini dia punya energi nih, energi untuk mempertahankan posisinya supaya tetap tergantung gitu ya. Ya itu bahasa sederhananya sih gitu. Nah, nama energinya itu adalah energi potensial gravitasi gitu ya. Oke, ini udah masuk ke materi dari fenomena itu gitu ya. Nah, lalu ada fenomena lain. Nih, coba teman-teman perhatikan gambar berikut. Nah, ini bayangkanlah ini, katakanlah ya, ini gambar pegas ya. Ini adalah gambar pegas. Yang atas ini, pegas yang atas ini adalah dia ditarik. Ya, ditarik oleh gaya tertentu. Nah, ini garis merah ke sini tuh menunjukkan gaya pulihnya sebenarnya ya. Tapi kita nggak akan membahas itu dulu gitu karena bahasan pegas ini akan nanti dibahas secara lebih detailnya itu di getaran harmonik. Nah, materi kita sekarang itu hanya membahas energi kinetik dan potensialnya dulu ya. Nah, bayangkanlah pegas yang atas ini dia ditarik oleh gaya. Kebayangkan? Nah, lalu pegas yang bawah ini dia ditekan oleh gaya. Ditekan gitu, yang atas ditarik, yang bawah ditekan. Kebayang nggak? Kayak gimana? Kebayang ya? Ya, kebayang gitu ya. Nah, ketika pegas tersebut ditekan atau ditarik, pegas ini sebenarnya menyimpan energi. Ya, sebenarnya menyimpan energi. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika
tarikan atau tekanannya ini dihilangkan, pegas ini akan bergerak, ya enggak? Dia akan bergerak bolak-balik ya, osilasi tuh. Nah, pegas tersebut memiliki energi ketika ditarik ya atau ditekan, memiliki energi yang berperan untuk membuatnya bergerak gitu. Nah, nama energinya itu adalah energi potensial pegas gitu. Jadi, pegas yang ditarik atau pegas yang ditekan itu kan diam ya. Tapi dalam keadaan dia ditarik atau ditekan. Nah, walaupun dia diam, sebenarnya dia memiliki energi, potensi energi di dalam pegas itu. Buktinya ketika tekanan atau tarikan itu dilepaskan, pegas tersebut akan bergerak gitu. Nah, ini dinamakan energi potensial karena potensi energi yang tersimpan gitu ya. Potensi. Nah, oke, ini sama hampir mirip kasusnya dengan energi potensial gravitasi. Jadi buah kelapa diam di atas pohon, dia diam, tapi dia punya potensi energi gitu. Buktinya dia kalau misalkan energinya itu diganggu atau kayak gimana, buah kelapa ini akan jatuh ke bumi gitu ya. Nah, sama dengan pegas juga. Ketika pegas ditarik atau ditekan, pegas itu memiliki energi potensial pegas gitu ya. Nah, jadi bahasan kita ini tentang energi potensial terlebih dahulu gitu. Nah, bahasan energi potensial ini sebenarnya kita membahas tentang energi atau potensi energi ya. Energi yang tersimpan di dalam sebuah benda gitu. Nah, bentuknya yang akan dibahas di sini adalah ada dua bentuk, yaitu energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas. Sebenarnya ada lagi bentuk lain dari energi potensial, ada energi potensial listrik gitu. Tapi yang akan kita bahas di sini hanya dua saja, yaitu energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas gitu ya. Nah, sekarang coba teman-teman lakukan eksperimen sederhana ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya lebih yakin ya, supaya lebih gimana merasakan gitu ya, dan lebih paham tentunya nantinya. Karena kalau misalkan sudah merasakan itu pasti bisa lebih membekas gitu ya materi ini. Nah, sediakan alat dan bahan yang diperlukan. Di sini sebuah benda ya, apapun itu, mau pulpen atau tip X atau penghapus atau apapun ya, benda yang ada di sekeliling kita. Lalu penggaris kalau ada ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah jatuhkan pulpen atau tip X atau penghapus atau benda yang kita miliki itu pada ketinggian tertentu. Nah, di sini contohnya itu 20 cm. Dan letakkan telapak tangan yang satu lagi tepat di bawah benda yang akan dijatuhkan. Nah, ini contohnya kayak gini nih gambarnya. Biar kebayang ya. Nah, gambarnya kayak gini. Di sini saya ambilnya itu tip X ya, ada tip X dan tangan kita yang satu lagi disimpan di bawah tepat tepat sejajar dengan benda ini. Jadi nanti kalau dia dijatuhkan, benda ini akan menimpa tangan kita yang di bawah gitu. Nah, ketinggiannya katakanlah 20 cm atau berapapun ya, bebas. Nah, ini teteh contohkan tuh 20 cm atau berapa gitu. Nah, lalu setelah siap ya semuanya, teman-teman jatuhkan benda itu. Nah, teman-teman jatuhkan benda tersebut sehingga nanti apa yang akan dirasakan gitu oleh tangan kita, apa yang akan terlihat. Sebentar, ini videonya maaf ya, mohon maaf kurang bagus. Nah, ini jatuh gitu ya, menimpa tangan yang satu lagi yang ada di bawah gitu ya. Nah, apa yang akan dirasakan gitu? Apa yang akan dirasakan oleh tangan yang tertimpa jatuhan benda itu gitu. Oke, ingat-ingat dan rasakan itu. Nah, sekarang untuk benda yang sama, katakanlah masih tip X atau apapun ya yang sama. Nah, tapi ketinggiannya ini dirubah. Jadi lebih tinggi. Nah, contohnya misal 40 cm atau 50 cm atau berapa cm gitu ya. Nah, telapak tangan yang terkena jatuh benda itu akan merasakan perbedaan gak dengan yang tadi katakanlah 20 cm? Gimana? Pasti ya akan merasakan perbedaannya gitu. Nah, semakin tinggi
tangan yang terkena jatuh benda itu, semakin tinggi benda dijatuhkan, maka tangan yang terkena jatuhnya itu akan terasa lebih sakit gitu dibanding bendanya itu yang dijatuhkan gak terlalu tinggi gitu. Nah, coba teman-teman lakukan sendiri biar lebih paham gitu ya. Ya nggak? Iya gitu ya. Kalau yang dirasakan seperti itu. Dan selanjutnya, kalau misal sekarang bendanya berbeda, ketinggiannya sama. Jadi misalkan tadi tip X, sekarang benda lain yang lebih besar, misalnya apa gitu ya. Boleh lah apa benda yang lebih besar dari tip X dan lebih masanya lebih besar juga gitu. Nah, jatuhkan pada ketinggian yang sama. Misalkan ketinggiannya 20 cm, sama gitu ya, sama tip X yang tadi. Nah, apa yang dirasakan oleh tangan yang terkena jatuhan benda itu yang lebih besar? Otomatis rasanya itu akan lebih sakit ya, lebih sakit dibanding dengan kejatuhan benda yang lebih kecil masanya gitu. Oke. Nah, dari eksperimen itu apa sih kesimpulannya gitu kan ya? Ini masih terkait tentang energi potensial ya, teman-teman. Tapi di sini energi potensial gravitasi karena berhubungan dengan ketinggian ya, ingat. Kalau gravitasi itu berhubungan dengan ketinggian benda. Nah, semakin tinggi benda dijatuhkan, telapak tangan yang terkena jatuhan benda tersebut akan merasa lebih sakit ya kan, dibanding jika terkena jatuhan benda yang tidak terlalu tinggi. Nah, ini artinya semakin tinggi benda tersebut, maka semakin besar energinya. Ya, semakin besar energi yang dimiliki benda, yaitu energi potensial gravitasi. Pada saat ketinggiannya itu ya, kita perhatikan pada saat ketinggiannya gitu. Kita tidak memperhatikan gerakannya dulu, tapi di sini kita perhatikan ketinggiannya ya. Gitu. Walaupun nanti ketika bergerak energinya itu bukan gravitasi lagi, bukan energi potensial gravitasi gitu, tapi karena di ketinggian tertentu dia punya energi potensial gravitasi gitu ya. Nah, ketika massa benda yang dijatuhkan itu lebih besar, tangan yang terkena jatuhan benda akan merasa lebih sakit dibanding yang terkena jatuhan benda yang massanya lebih kecil pada ketinggian yang sama. Gitu kan ya, dari eksperimen tadi nih, yang faktanya itu seperti itu. Nah, lalu dari fakta-fakta tersebut kita bisa merumuskan rumusan energi potensial gravitasi. Tadi dikatakan semakin besar masanya, energi potensialnya semakin tinggi, ditandai dengan tangan yang tertimpa jatuhnya itu semakin sakit. Begitu juga dengan ketinggian. Semakin tinggi, energinya juga semakin besar. Nah, ini tanda berbanding lurus ya. Jadi energi potensial ini dia berbanding lurus dengan massa dan berbanding lurus dengan ketinggian gitu ya. Nah, lalu sebentar ya. Nah, lalu di sini dapat dikatakan bahwa energi potensial ini berbanding lurus dengan massa dan ketinggian benda dari permukaan bumi. Dan karena benda berada di permukaan bumi, benda tersebut terpengaruh oleh percepatan gravitasi bumi atau G. Nah, ini rumusan energi potensial. Jadi, energi potensial ini sama dengan perkalian dari massa kali percepatan dan kali ketinggian. Nah, ini tanda berbanding lurus tuh ada sejajar, di posisi yang sejajar. Energi potensial, dia berbanding lurus dengan massa, berbanding lurus juga dengan ketinggian. Dan karena berada di pengaruh gravitasi, tentu saja dia juga dipengaruhi oleh medan gravitasi ya, percepatan gravitasi. Gitu. Nah, ini rumusan untuk energi potensial gravitasi. Bagaimana? Seru kan ya? Seru ya, seru banget gitu. Nah, lalu sekarang kita masuk ke energi potensial pegas, ya kan? Karena energi potensial yang akan kita bahas tuh ada energi potensial gravitasi dan ada energi potensial pegas. Nah, ini masih kasus yang sama. Jadi ada pegas yang ditarik dan ada pegas yang ditekan. Semakin jauh pegas ditarik atau ditekan, maka energi potensial yang tersimpan dalam pegas tersebut semakin besar. Nah, ini bagaimana kita bisa tahu gitu? Dari gerakannya. Coba, kalau semakin jauh, bagaimana gerakannya? Bandingkan ketika ditariknya itu sedikit. Sama ini juga, ketika ditekan semakin dalam,
gerakannya itu bakal kayak gimana gitu. Nah, ternyata semakin jauh pegas ini ditarik, tapi tidak terlalu jauh banget gitu ya sampai pegasnya rusak, enggak seperti itu. Tapi jauh, ada batasannya gitu ya. Nah, energi potensial yang dimiliki pegas ini semakin besar. Nah, dirumuskanlah energi potensial ini setengah kx kuadrat. Dengan x ini menunjukkan simpangannya ya. Maksudnya kita menariknya sejauh mana dari posisi semula itu gitu ya. Dan K ini menunjukkan konstanta pegasnya gitu. Jadi pegas ini dia memiliki konstanta atau karakter pegasnya. Misalkan kalau bahannya kayak gini, dia berapa gitu konstanta pegasnya. Kalau bahannya itu besi atau aluminium atau kayak gimana gitu ya. Nah, ini rumusan energi potensialnya. Jadi energi potensial pegas ini dipengaruhi oleh karakter dari pegasnya, jenis pegasnya kayak gimana, bahannya kayak gimana, dan simpangan yang kita berikan atau tarikan yang kita berikan tuh sejauh apa gitu ya. Nah, ini energi potensial pegas. Oke. Selanjutnya, ini materi terkait energi kinetik ya, teman-teman. Jadi energi potensial sudah kita bahas. Yang energi potensial pegas, energi potensial gravitasi udah dibahas ya, udah clear gitu. Nah, ini energi kinetik. Coba teman-teman bayangkan ya, karena tidak mungkin dilakukan ini. Tapi untuk dibayangkan saja udah cukup gitu, udah cukup tergambar. A ini tertabrak mobil truk dan B tertabrak mobilan. Ya, katakanlah ada dua kasus di sini ya. A tertabrak mobil truk dan B tertabrak mobil-mobilan. Nah, menurut teman-teman nih, mana yang lebih parah? Otomatis ini udah bukan pertanyaan ya, ini udah pasti jawabannya itu A, yang tertabrak mobil truk. Karena mobil truk ini udah semakin besar ya, lebih besar dibanding mobil-mobilan, terus kecepatannya juga lebih besar dibanding mobil-mobilan. Nah, ini mobil-mobilannya katakanlah mobil yang kecil ya, yang kecil dan gerakannya itu nggak cepat banget gitu. Nah, dari kasus itu apa yang kita bisa ambil nih? Maksudnya bukan diambil sih, konsep fisikanya itu kayak gimana gitu. Nah, di sana adalah tentang energi kinetik. Jadi, energi kinetik ini energi yang dimiliki benda karena benda bergerak. Jadi nanti tadi misalkan truk yang bergerak atau mobil-mobilan yang bergerak. Nah, benda-benda yang bergerak itu memiliki energi, namanya energi kinetik gitu. Sebenarnya tadi juga kasus benda yang dijatuhkan, ketika jatuhnya itu kan dia bergerak ya. Nah, di sana energi potensialnya itu dirubah jadi energi kinetik gitu. Tapi sama aja gitu, besarnya itu sama aja. Karena kekal energinya. Nah, itu nanti materi kekalan energi ini akan dibahas di pertemuan selanjutnya ya, teman-teman. Nah, sekarang energi kinetik kita fokus pada gerakan bendanya. Gitu. Contohnya tadi misalkan ada mobil truk atau ada mobil-mobilan yang bergerak dan menabrak si A atau si B gitu ya. Nah, pada kasus yang tadi kita bayangkan, kita ketahui nih bahwa semakin besar massa benda yang bergerak itu energinya semakin besar. Ini tandanya dari kerusakan yang semakin parah gitu ya. Ini kasusnya sebenarnya rumit, tapi kita anggap secara sederhana dengan mengabaikan fakta-fakta lain gitu ya. Nah, lalu energi kinetik juga berbanding lurus dengan kecepatan atau V di sini. Kenapa? Karena buktinya tadi yang kita bayangkan sih, ketika si A tertabrak oleh mobil truk yang gerakannya lebih cepat, itu akan lebih parah dibanding si B yang tertabrak mobil-mobilan yang kecepatannya itu lebih kecil gitu ya. Nah, energi kinetik ini dapat dikatakan dia berbanding lurus dengan massa dan berbanding lurus dengan kecepatan. Nah, sehingga dirumuskannya itu seperti ini. Ini hasil rumusan dan dari para ahli ya, teman-teman. Energi kinetik itu setengah mv kuadrat. M-nya itu massa, V-nya itu kecepatan. Nah, dapat dilihat bahwa energi kinetik ini berbanding lurus dengan massa dan kecepatan gitu. Ada di ruas yang sama. Oke. Itu terkait energi kinetik, dan sepertinya materi kita sudah habis ya, teman-teman. Singkat tapi semoga bermanfaat tentang energi kinetik, energi potensial,
Dan jika ada pertanyaan, sangat diperbolehkan untuk bertanya, baik itu di kolom komentar atau di forum diskusi lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap istirahat ya, jaga pola hidup yang sehat.